Halo sahabat sepak bola semuanya, kembali lagi berjumpa bersama saya kembali bersama Bang Parwi. Kali ini saya akan membahas lagi tentang sepak bola, tapi kali ini kita akan membahas tentang rival dari timnas Indonesia, satu grup yang salah satu dari negara yang satu grup dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Siapa lagi yang akan menghadapi kita, yaitu timnas Bahrain di tanggal 25 mendatang. Nah, ini kita akan menghadapi Bahrain di Stadion GBK atau di Gelora Bumi Bung Karno. Dan untuk hasil pertandingan kali ini, pertandingan cukup lumayan bagus dan cukup ketat sekali, malah di laga Bahrain versus Jepang ini tidak disangka Bahrain ini bisa menahan imbang. Ya, menahan imbang pasukan Samurai Biru, pasukan dari Jepang di babak pertama. Di babak pertama Bahrain ini bisa menahan 0-0 di babak pertama oleh pasukan Jepang, dan memang Jepang di babak pertama sangat kesulitan untuk membongkar pertahanan dari Bahrain. Ya, sangat kesulitan sekali. Ia harus beradu taktik dan memang benar-benar sangat sulit, walaupun menggempur habis Bahrain, tapi Jepang ini sangat kesulitan, tidak menemukan titik temu untuk mendapatkan ruang gerak karena rapatnya pertahanan dari Bahrain. Ya, di sini di babak pertama ini yang berlangsung timnas dari Jepang versus Bahrain ini yang berlangsung di Stadion Saitama dalam match ke-7 di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Di zona Asia di grup C tentunya, yang dilaksanakan pada hari ini sama persis dengan pertandingan Indonesia dan juga Australia tanggal 20 Mei 2025, dan duel ini berakhir 0-0 di babak pertama Bahrain sama Jepang. Ya, oke, tapi di sini Jepang kesulitan memang membongkar pertahanan Bahrain sejak babak kedua 10 menit ini juga masih kesulitan untuk membongkar pertahanan dari Bahrain. Di 10 menit awal babak kedua ini masih kesulitan untuk membobol pertahanan dari Bahrain, dan Jepang juga memecah kebuntuan itu pada menit yang ke-66 dari Daichi Kamada yang bisa menjebolkan gawang Bahrain di menit 66 ini. Ia memanfaatkan serangan balik dan berubah menjadi 1-0, Jepang memimpin di menit ke-66 babak kedua. Dan kemudian Bahrain sendiri juga mencoba memberikan perlawanan dengan permainan yang cepat. Beberapa peluang memang tidak bisa dimanfaatkan oleh Jepang, tapi tetap walaupun ia menyerang tapi tetap gagal untuk berbuah menjadi gol. Tapi dengan ambisi yang tidak mau kalah, dengan ambisi yang kuat ingin masuk ke Piala Dunia, ambisi yang tim pertama di grup C yang masuk ke Piala Dunia ini, semangatnya tanpa kendor, dan langsung di menit ke berapa tadi ya, di menit-menit yang ke-85 usaha dari Jepang berhasil untuk menggandakan keunggulan di menit ke-85, dan Jepang memperbesar kedudukan dan menjadi 2-0 ya di menit ke-87. Menit ke-85 ini diciptakan gol pertama, dan menit ke-87 ini menambah keunggulan Jepang melalui dari Kubo yang bisa merobek gawang Bahrain di pertandingan lawan Jepang. Ini dia ya, memang harus diperhatikan untuk Kubo saat melawan Indonesia. Ini memang Kubo ini memang harus benar-benar dijaga ketat, karena memang Kubo ini salah satu pemain yang lincah ya, pemain yang agresif, dan memang harus sangat diwaspadai. Kubo ini memang ya seringkali dipasang di second line, memang dipasang di babak kedua sebagai pemain pengganti, tapi Kubo ini sangatlah paling berbahaya karena dia juga memang seorang sangat berpengalaman sekali. Dan kemudian hasil yang membuat Jepang meraih tiket ke Piala Dunia secara otomatis pada hari ini. Jepang memastikan bahwa Jepang masuk ke Piala Dunia 2026 karena mengalahkan Bahrain dengan skor
2-0 dan dari pasukan dari Hajime Moriyasu ini sendiri ini memperoleh 19 poin yang berada di puncak klasemen grup C dan tidak ada yang bisa menyalip oleh tim-tim di bawah kedua. Dan serta permainan dari timnas Indonesia versus Australia hari ini Indonesia dibantai habis 5-1 dengan tragis, ya, dan juga dengan permainan yang cukup buruk, koordinasi tidak ada sama sekali, nah, seperti itu. Dan Australia sekarang memimpin di urutan kedua setelah Jepang, ya, di urutan kedua Jepang. Dan ini ada 3 tim seperti Bahrain, Cina, Indonesia ini sama-sama mengoleksi 6 poin. Sama-sama mengoleksi 6 poin dan 3 tim ini akan berebutan dan ini sangat saing dan sangat seru tentunya untuk 3 tim ini, ya, karena juga ada Cina juga sangat seru. Dan di sini untuk harapan kita memang dalam 3 match kita nanti harus menyapu bersih kalau mau lolos, ya, kita harus menyapu bersih dan kita tidak mengharapkan bahwa Australia nanti meraih kemenangan kembali. Nah, jadi seperti itu agar kita bisa lolos tentunya langsung ke Piala Dunia 2026, ya kawan-kawan. Jadi itulah yang hasil yang dari Bahrain. Ini kita memang nanti kita memang harus benar-benar berhati-hati untuk melawan Bahrain saat di GBK karena di sini sekelas Jepang pun sangat keteteran untuk menjebol gawang Bahrain, sangat kesulitan untuk membongkar pertahanan dari Bahrain sendiri, sangat-sangat kesulitan, harus berjuang keras benar-benar. Ini memang harus kita waspadai bahwa kita tidak boleh meremehkan Bahrain karena dengan kondisi seperti ini, dengan melihat permainan dari Patrick Kluivert hari ini yang sangat-sangat menyakitkan, yang sangat-sangat mengecewakan, super mengecewakan, ini kita was-was sekali. Kelihatannya kita agak gimana ya, agak kurang begitu baik, ya, memang agak-agak was-was tinggi dengan hasil yang diraih oleh Bahrain dengan cuma menahan 2-0, padahal kita itu saat lawan Jepang kita dibantai 4-0. Jadi ini memang berarti Bahrain ini lebih baik dari kita kalau dihitung-hitungan skor, ya, itu lebih baik dari kita karena jauh dari pertemuan yang ada, dari pertemuan Bahrain versus Australia juga, ini memang harus dari perhitungan, ya. Dan itulah adalah kegagalan dari Patrick Kluivert. Jadi seperti itu, dan ini dia untuk hasil. Dan saya kembalikan untuk klasemen sementara kali ini, yaitu Jepang memimpin urutan ke-1 untuk lolos ke Piala Dunia, sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 di Kanada mendatang dan juga Meksiko. Dan kemudian di urutan kedua ada Australia yang memimpin dengan torehan poin ada 10 poin, dan Indonesia di peringkat ketiga dengan perolehan 6 poin, dan juga Bahrain di urutan ke-4 itu dengan juga mengoleksi 6 poin, dan Cina di urutan ke-5 dengan mengoleksi 6 poin juga. Jadi ini saja informasi yang terupdate untuk teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat agar mendapatkan informasi yang terupdate dan juga yang terbaru untuk tentang timnas Indonesia, tentang sepak bola, tentang Liga 1 dan sepak bola yang lainnya. Bolehlah Anda untuk like dan juga subscribe channel Bang Parwi ini, dan juga untuk support Bang Parwi ini, subscribe dan terima kasih. Jangan lupa ya, untuk walaupun kalah ataupun menang timnas Indonesia terlalu kita support, jangan menghujat Patrick Kluivert tentunya, dan juga jangan menghujat pemain-pemain yang ada. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, dan juga Patrick Kluivert juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Memang itulah kemampuannya. Nah, jadi tidak kita bisa paksakan. Oke, terima kasih. Seperti yang saya katakan kemarin, ya, jangan bergembar-gembor dulu, jumawa terlebih dahulu agar tidak terjadi seperti ini. Nah, inilah ya hasilnya kalau kita memang terlalu jumawa, terlalu mengagung-agungkan seperti ini, maka kita akan menjadi pukulan yang berat. Ini sebagai, menurut saya ini adalah salah satu sebagai contoh untuk kita para netizen, para penggemar timnas Indonesia harus introspeksi diri, ya. Jangan terlalu mengagung-agungkan, lebih baik kita merendah untuk meroketkan. Terima kasih, salam sepak bola, salam olahraga, dan salam sehat terus selalu. Cai.